Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua buah bor cordless 16,8 volt brushless dari AST dan Corolla ya. Ini sudah saya review kemarin. Nah, dari kedua bor cordless ini memiliki fitur yang sama ya pada umumnya. Untuk saat ini yang 16,8 volt yaitu penguncian satu tangan atau single lock pada cak dan sama-sama di angka 10 mili untuk caknya. Kemudian dinamo brushless, voltasenya sama, dan fitur-fitur lainnya saya rasa semuanya sama ya. Jadi ada indikator baterai, di sini pun ada rubbernya sampai ke bagian atas kalau untuk AST, sementara Corolla bagian atas nggak ada, jadi cuma di bagian bawah aja ke handle sini. Nah, kemudian dari segi bahan material plastik kurang lebih sama ya, cuma beda warna, AST oranye, Corolla kuning. Untuk warna dari rubber, AST ini abu-abu, sementara Corolla ini hitam, dan kurang lebihnya sama juga ya untuk kualitas rubber. Cuma beda motif aja. Dari segi kerapihan, sama-sama rapih sih. Oke, dari bobot ya, sekarang kita akan timbang keduanya. AST dengan baterai 911 gram, Corolla juga dengan baterai 930 gram. Jadi untuk bobot lebih berat Corolla sedikit ya. Berikutnya dari kelengkapan paket pembelian, Corolla itu disertakan bonus-bonus ya, seperti mata bor, mata obeng fleksibel, sementara AST tanpa ada aksesoris tambahan seperti Corolla. Kemudian dari segi kopernya lebih menarik punya, meskipun kurang lebih sama ya secara desain, tapi lebih menarik punyanya Corolla. Jadi ada motif-motifnya ya, sama kayak punyanya Isku kayak gitu. Dan brandnya pun di sini embosan, sementara AST cuma stiker aja. Kemudian dari harga, nah Corolla ini 470 atau 480 ribu, sementara ini kelengkapan dua baterai ya. Sementara AST untuk satu baterai di toko resminya 290 ribu. Kalau di toko lainnya ada yang jual di 260 ribu ya paket satu baterai. Nah kalau kemudian paket dua baterai AST ini bisa di angka 350 ribu. Teman-teman bisa nanti cek link pembeliannya untuk paket 2 baterai punya AST kayak gitu ya. Lalu apalagi sekarang kita akan bongkar dari kedua bor ini, kita lihat jeroannya. Ini sudah saya lepas semua baut-bautnya. Ini sudah. Nah kalau AST ini ada cover sini ya, jadi ada tambahan baut, jadi lebih banyak bautnya, sementara Corolla nggak ada, bagian depan nggak ada cover. Kalau dari dimensi kayaknya sama aja ya, dari dimensi panjangnya sama ya. Baik, ini AST ya, kemudian ini yang Corolla. Ini kita lepas. Oke, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama dari saklar ya. Untuk saklar ini beda merek, yang punya AST Kianteng,
36 volt DC 0,2 ampere. Kemudian untuk yang Corolla ini 0,2 ampere sama 42 volt DC. Ini 36 volt DC, Corolla 42 volt DC. Nanti teman-teman yang paham soal saklar ini bisa berbagi ilmunya di kolom komentar ya, perbedaan dari keduanya. Kemudian dari dinamo yang punya AST ini kayaknya polos, nggak ada spek tertulisnya. Yang Corolla ini ada tulisan RD4812 tahun 2023 11 bulan 8, mungkin tanggal pembuatannya. Jadi untuk kedua bor ini kurang lebihnya sama ya, teman-teman bisa perhatikan aja. Nah, mungkin perbedaan-perbedaan yang terlalu detail saya masih belum bisa menjelaskan. Mungkin teman-teman di sini yang paham ya, ini silahkan dibandingkan dari kedua bor ini. Kalau untuk diameter tembaganya sama. Dan yang AST ini warna dari tembaganya tidak terlalu tua, sementara yang Corolla ini warnanya tua, agak gelap ya. Kalau yang ST kelihatan warna tembaganya cerah, sementara yang Corolla gelap. Masalah kemurniannya biasanya kan digosok-gosok gitu ya, apakah memang betul-betul tembaga atau jenis metal yang lain ya, saya kurang paham juga. Nanti teman-teman bisa membandingkan dari kasat mata aja kayak gini, begitu ya. Dari gearbox kurang lebihnya sama, karena memang rata-rata gearboxnya seperti ini, yang brushless, yang produk-produk generik kayak gitu. Baik, itu perbandingan dari jeroan AST dan Corolla. Nah, buat teman-teman yang masih kadang banyak yang masih bertanya ya soal gearbox, untuk keduanya ini gearboxnya bisa tukeran ya, karena sama. Bahkan gearbox ini bisa dipakai bor-bor cordless yang brushless, yang 21 volt juga, yang 20 atau 21 volt, tapi yang kelasnya kelas 10 mili ya. Tapi kalau untuk yang 13 mili, kalau 13 mili dasar masih sama, masih bisa dipakai. Jadi gearboxnya ini bisa dipasang di 13 mili dasar. Nah, kalau untuk yang gearboxnya 13 mili menengah dan 13 mili paling tinggi, itu nggak sama ya untuk gearboxnya. Itu sudah berbeda, dia lebih besar dan dudukannya juga beda kayak gitu. Baik, seperti itu. Sekarang kita akan pasang lagi, kita tutup lagi, dan kita akan uji kemampuan dari dua bor cordless ini. Screw press di 15 cm 6,3 mili. Ini sampai mati ya. Sampai mati. Nah, jadi seperti itu. Kalau Corolla dia ada auto cut. Kalau pas dia nggak kuat, dia langsung memotong arus supaya nggak dipaksakan ya, sehingga itu mengantisipasi terjadinya kebakaran di dinamo ataupun modul. Oke, sekarang AST.
masih mampu. Kuat ya. Sekarang kita beralih ke Corolla. Kita selesaikan. Oke, udah nggak kuat. Kita lihat torsinya di AST untuk sekrup ini. Sembilan koma 7. Kita lihat torsinya Corolla. Enam koma 1 ya. Baik, itu dia tadi performa dari kedua bor AST dari segi torsi ya. Kalau dari segi pengeboran teman-teman tinggal lihat di video tesnya masing-masing, di video unboxingnya. Untuk penyekrupan tadi di kayu membelah serat ya, jadi bukan motong serat. Jadi kalau motong serat nyekrup itu mudah, tapi kalau di posisi belah serat, nah itu yang ada istilahnya ada kerasnya lah, kayak gitu. Nah jadi untuk AST tadi bisa ya, sebetulnya kalau di
kalau di kayu-kayu ringan itu semuanya sudah ambles ya. Tapi karena ini di kayu yang ini kayunya jenis kayak mahoni ya, mahoni basah, dan itu posisi kita belah serat. Jadi dia ya semampunya mereka berdua ini, tapi ya nggak jauh beda lah ya kalau untuk penyekrupan. Secara torsi ya memang meskipun sedikit unggul AST, tapi Corolla pun untuk tenaga ya bisa diandalkan lah kayak gitu. Sudah lumayan mantep ya untuk Corolla ya untuk tenaga. Tapi ya mohon maaf karena harganya masih sangat tinggi. Sekali lagi kekurangan Corolla, harganya sangat mahal, itu aja ya. Jadi masih kemahalan lah untuk di kaum mendang-bending seperti kita ini. Ya lebih baik AST ya. AST harga 350.000 sudah dapat 2 baterai. Ya satu baterai paket satu baterainya di bawah 300. Kayak gitu. Tinggal pilih aja, tapi terserah kalau memang teman-teman suka Corolla ya nggak apa-apa. Jadi ini maksudnya buat teman-teman yang budgetnya terbatas ya, jangan salah paham. Nanti dikiranya saya tidak merekomendasikan yang Corolla. Enggak, saya rekomendasikan tetap. Maksudnya silahkan teman-teman beli ya kalau memang uangnya ada. Tapi kalau memang uangnya terbatas, yang saya maksud itu ya banyak harga di bawah Corolla ya dengan kelengkapan 2 baterai. Ya contoh seperti AST ini, kemudian dan masih banyak lagi, teman-teman tinggal cari. Apalagi Xenon ya, Xenon di bawah 300.000 2 baterai. Kita nggak usah nggak usah membicarakan soal tenaga ya. Dalam hal ini sekarang kita lagi membicarakan bagaimana budgetnya teman-teman kita yang terbatas itu juga bisa mendapatkan bor cordless brushless 16 volt ya. Salah satunya yang saya sarankan di 300 ribuan itu Xenon ya. Xenon nggak nyampe 300.000 kalau nggak salah, itu cuma di 280.000 dapat 2 baterai. Paham ya? Silahkan teman-teman, ini Corolla nggak masalah. Cuma bagi saya atau bagi teman-teman yang budgetnya terbatas ya kemahalan kayak gitu ya, semoga diturunin harganya sama sellernya, amin. Lalu untuk akurasi torsi tadi memang nggak bisa jadi acuan ya, karena untuk alat seperti ini saya masih belum memahami akurasi torsinya ya, sekedar untuk gambaran aja sih kalau menurut saya. Jadi untuk akurasinya saya belum paham. Mungkin teman-teman yang paham silahkan berikan saran atau berikan ilmunya di komentar. Begitu, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.